Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebaya-sebayu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di talk show bersama dengan Sebayu yang musiknya asik, informasinya mantap untuk edisi hari ini, tepat di hari Senin, tanggal 18 November 2024. Di mana di kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang kali ini hadir di tengah-tengah kita. Sebaya-sebaya yang ada di mana saja, izin menyampaikan kalau saat ini view pada kesempatan hari ini kita berada di Kopi Aceh Daya yang ada di Jalan Kapten Sudibyo, tepatnya di kawasan kuliner yang ada di Tirus, Kecamatan Tegal Selatan. Baik, sebaya-sebaya yang ada di rumah selama 60 menit ke depan ada saya, Indri Lasmi, yang akan memandu talk show hari ini. Baik, sebaya-sebaya yang ada di rumah dan di mana saja jangan lupa untuk tetap like, subscribe di YouTube 94 Sebayu FM di kebersamaan kita hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau ada Bapak Yusabirul Akbar Eskom dari Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bakuda Kota Tegal. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih harus di-on-kan dulu kelihatannya. Oke, Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Ibu Indri. Sehat Pak Yus? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Yus, hari ini kita live di YouTube 94 FM dan Pak Yus silahkan bisa menyapa teman-teman sebaya-sebaya yang ada di rumah yang hari ini bersama kita di 94 FM on air kita. Silahkan Pak Yus. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaya-sebaya semua yang ada di YouTube channel ya. Betul. Sebayu. Ya. Semoga pada pagi hari yang cerah ini, Bapak Ibu, sebaya-sebaya semua dalam kondisi yang sehat, semangat dan selalu punya passion yang tinggi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, seperti halnya Pak Yus hari ini. Sehat dan semangat. Semangat. Terima kasih. Ya, Sebayu dan sumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Anang Riyadiarto SHMM. Beliau adalah analis keuangan pusat dan daerah Bakuda Kota Tegal. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat Pak Anang? Alhamdulillah sehat semua. Selamat pagi, semangat pagi Pak Anang. Ya, siap. Oke, Pak Anang, hari ini kita live di YouTube Sebayu dan ada sebaya-sebaya juga yang sedang mendengarkan kita di 94 FM. Silakan, bisa disapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi buat Sebayu FM dan juga para netizen yang sudah tidak asing lagi untuk melihat YouTube-nya Sebayu FM ini. Mudah-mudahan selalu semangat dan berbahagia dan tekun untuk memperoleh informasi-informasi dari Sebayu FM. Gitu Mbak. Terima kasih untuk tetap tekun ya. Karena kita harus belajar dari mulai bayi sampai nanti tua ya Pak ya. Luar biasa ini. Semangat pagi dan statement yang pembuka pada kesempatan hari ini. Baik, sebaya-sebayu di kesempatan hari ini kita juga kedatangan Bapak Camat Margadana. Beliau ada Bapak Ari Budi Wibowo SHMH, Camat Margadana Kota Tegal. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indri, selamat pagi. Oke, luar biasa senyumnya cool, manis sekali. Oke, sebaya-sebaya yang ada di rumah, jika Anda ingin melihat Bapak Camat, Anda bisa lihat di YouTube-nya Sebayu 94 FM. Langsung saja Pak Camat bisa disapa warga Kecamatan Margadana dan Kota Tegal pada umumnya. Silakan Pak Camat. Selamat pagi Sebayu-sebayu dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan tetap jangan lupa bahagia. Untuk warga Kecamatan Margadana, Sebayu-sebayu juga selamat pagi dan Kota Tegal dan sekitarnya. Luar biasa, semangat pagi. Baik, sebaya-sebaya yang ada di rumah, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung berkenaan dengan talk show hari ini dalam tema intensif pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2024. Silahkan, Anda bisa menggunakan live chat di YouTube kami, kirimkan pertanyaannya. Bapak-bapak narasumber ini akan siap untuk menjawab. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung bisa mengirimkan di WA Sebayu FM. Baik,
Pak Anang dan juga Pak Yus mungkin ini yang pertama berkaitan dengan tema kita tentang intensif PBB dan insentif. 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 Ya. Oh. Jadi orang kan suka kalau dikasih Oh, insentif. insentif ya. Bukan intensifikasi bukan ya Pak? Nah, bukan. Tapi insentif. Oke, insentif PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Atau biasa disebut dengan BPHTB. Betul ya Pak? Apa sih Pak itu Pak? Di Kopidaya ada nggak sih Pak itu Pak? Ya, di Kota Tegal ada. Oh di Kota Tegal ada. Oke, sebenarnya apa itu Pak yang dimaksud dengan PBB dan BPHTB? Dan intensif tadi yang disampaikan. Insentif lagi. Insentif. Kok saya bilangnya nggak insentif ya, padahal berkenaan dengan uang biasanya perempuan suka ya Pak. Insentif. Hari ini saya belum dapat mungkin Pak. Silahkan Pak informasinya Pak. Ya, sebaya semua, jadi yang namanya pajak PBB mungkin tidak asing lagi ya bagi warga negara Indonesia yang karena memang PBB itu menjadi salah satu pajak yang katakanlah wajib pajaknya itu hampir semua warga negara Indonesia termasuk di Tegal seperti itu. Mungkin kalau yang BPHTB agak jarang mendengarnya ya, karena BPHTB bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu satu kewajiban pajak yang itu ditunaikan saat seseorang itu menerima hak atas tanah ya. Jadi bisa melalui pembelian tanah ataupun dapat warisan ya, ataupun dapat hibah ya, atau yang lain-lain seperti itu. Nah, dua pajak ini memang termasuk pajak daerah ya, yang saat ini di Kota Tegal menjadi salah dua tadi ya, ada dua sih ya, salah dua yang sangat prestisius dalam hal untuk menjadi sumber pendapatan daerah, ya sumber pendapatan daerah ya, yang akhirnya nanti akan kembali lagi untuk masyarakat digunakan dalam bentuk pembangunan ya maupun penyelenggaraan pemerintahan seperti itu. Nah mungkin Pak Anang ini beliau ahli dalam hal PBB ini, jadi sudah sekian tahun malang melintang dalam hal pengelolaan PBB juga BPHTB bisa menambahkan barangkali. Oke, mungkin bisa ditambahkan informasi yang tadi ya Pak, berkenaan PBB dan BPHTB. Dan siapa saja sebenarnya sih Pak wajib pajaknya Pak? Ya, baik terima kasih Mbak. Tapi mungkin saya nggak usah malang dulu ya, melintang aja ya. Kalau malang tuh kayaknya nggak enak. Betul. Melintang aja lah. Jadi begini, yang dimaksud dengan wajib pajak PBB ya terutama ya, karena ini kan kaitannya dengan kewajiban siapa saja yang berkewajiban untuk melaksanakan atau menjadi berkewajiban untuk membayar PBB. Itu menurut undang-undang Mbak bahwa wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan ya tanah dan bangunan. Jadi bisa dia hanya tanah saja atau tanah dan bangunan. Itu adalah mereka semua punya kewajiban untuk menjadi wajib pajak PBB itu. Jadi warga masyarakat tadi ya Pak yang mempunyai tanah atau mungkin bangunan dan berada di suatu wilayah mungkin khususnya di Kota Tegal mungkin ya Pak. Baik memiliki, memanfaatkan, hanya sekedar memanfaatkan juga kena itu. Berarti orang yang menyewa pun dikenakan pajak. Tapi salah satu ya pemiliknya atau penyewanya. Kan Itu tadi ya Pak, itu ya Pak. Untuk Anda warga Kota Tegal berarti itu memang sudah suatu kewajiban ketika berada dan memanfaatkan tadi apa yang disampaikan, wajib khususnya untuk bayar pajak ya Pak. Baik. Kalau untuk Kota Tegal sendiri untuk pencapaian PBB di tahun 2024 ini signifikan seperti apa sih? Iya. Saya coba lihat karena ini angka ya Mbak. Baik. Jadi kita tidak bisa kira-kira ya. Baik. Untuk tahun 2024 sebenarnya ketetapan yang sudah kita buat itu 24 miliar 254 juta 501.471 ketetapan. Artinya bahwa warga Kota Tegal di total seluruhnya harusnya
itu membayar PBB sampai angka 24 miliar lebih tadi ya. 24 miliar Ya. lebih. Ini seharusnya Ya. angka yang Ya. harus dibayarkan oleh warga masyarakat. Betul. Oke. Kali saya lanjutkan realisasi ya sampai dengan hari ini tuh alhamdulillah sudah mencapai 18 miliar 670 juta 591.693 rupiah atau 77%. Per hari ini Per hari ini, 77%. ya. Mungkin itu dan kami optimis bahwa mudah-mudahan lewat podcast ini warga yang memang belum berkesempatan untuk membayar PBB masih ada waktu sampai dengan Desember nanti. Kalau pencapaian sampai dengan November ya Pak, ini udah di pertengahan November. Ya. 77% itu sudah sesuai belum sih Pak dengan timeline yang ditetapkan atau mungkin pencapaian untuk Kota Tegal sendiri sudah termasuk lumayan Ya. mendekati closing atau seperti apa itu Pak? Ya, kami syukuri Mbak, karena memang biasanya tuh antara 80%. Oke. Ya. Ini sudah 77 dan mungkin nanti di akhir November mungkin akan lebih ya. Tentu harapan kita nanti di akhir tahun itu bisa kita kejar sampai target 100%. 100%. Iya. Tentunya ini juga banyak ya Pak, sedikit pengaruh dari warga masyarakat Kota Tegal. Sebenarnya warga masyarakat Kota Tegal sudah sampai tahapan mana sih Pak? Sadar untuk bayar pajak kah? Atau masih yang harus diingatkan, ayo warga masyarakat bayar pajak, ada hadiah menarik di sana atau seperti apa sih Pak? Baik, jadi dari evaluasi kami bertahun-tahun ya Mbak, Ya. karena kebetulan saya juga cukup lama mengelola ini, mengampu ini, membidangi PBB ini, persentasenya tuh di atas 80% untuk tahun berjalan ya. Oke. Jadi artinya itu sudah sangat baik. Baik. Gitu. Memang kalau untuk mencapai 100% ini bukan tidak mungkin Mbak, karena kan bisa saja ada rumah dan tanah yang kosong ya kan, kemudian mungkin luar kota gitu kan, sehingga tidak mungkin 100% tahun berjalan tercapai. Tapi tentu nanti ditutup dengan tunggakan-tunggakan yang mungkin beberapa warga yang mungkin tahun-tahun sebelumnya belum membayar. Jadi ini kami syukuri dan ini dapat terus setiap tahun ya kami evaluasi bisa sampai 80, 85 gitu. Nanti yang 15% kita tutup dari tunggakan-tunggakan tadi gitu. Oke, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, untuk warga masyarakat Kota Tegal sebenarnya sudah sadar ya Pak untuk ketaatan membayar pajak. Betul ya Pak? Meskipun kami juga harus tetap upaya untuk dengan berbagai macam cara ya. Oke. Mungkin dengan memberikan informasi berupa surat tagihan, kan itu untuk mengingatkan ya. Oke, Kadang itu kan- mengingatkan ya Pak karena ya? ini kan pajak tahunan ya Mbak, Baik. sehingga dimungkinkan orang lupa. Betul. Mungkin waktu mendapat SPT di bulan April, Mei, sekarang udah sekian bulan mungkin ditaruh di mana mungkin jadinya lupa. Nah dengan surat cinta tadi ya, surat tagihan tadi, orang jadi ingat, oh iya saya belum nih ternyata, belum bayar. Oke. Mungkin itu salah satu upaya kami ya. Berarti Tetap kami apa- mendorong meskipun kami sudah merasa bahwa Kota Tegal sudah cukup baik ya. Baik. Tapi harus kami upayakan, mengingatkan, itu sudah jadi tupoksi kami, kegiatan rutin kami. Baik. Ini jadi sebuah apresiasi khususnya untuk warga masyarakat Kota Tegal. Sampai dengan hari ini ketercapaiannya kita menjadi 77% ya Pak. Baik, ini yang punya wilayah ada di sini. Dan ini adalah satu bagian yang ada di 4 kecamatan yang ada di Kota Tegal. Pak Camat? Oke. Pak Camat tadi disampaikan warga masyarakat sudah taat, kemudian juga tadi ketercapaiannya harapannya nanti biar 100%. Untuk Kecamatan Margadana sendiri, apakah ada Pak beberapa kelurahan atau mungkin bagian lainnya yang belum sesuai dengan harapan untuk pembayaran pajaknya? Mengingat di tempat kelurahan Margadana sendiri itu ada beberapa yang ditinggalkan. Seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak untuk wilayah Kecamatan Margadana? Baik, Mbak Hendy terima kasih terkait dengan capaian pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Margadana. Memang ini menjadi sebuah PR tersendiri bagi kami. Baik. Karena potensi yang ada dan kondisi yang ada di wilayah kami itu menjadikan
kendala itu ada. Seperti tadi disampaikan Pak Anang, memang kendala objek yang kosong baik berupa rumah, tanah, kemudian warga masyarakat yang tidak beraktivitas di Kota Tegal itu Betul. menjadi kendala tersendiri bagi kami. Oke. Akan tetapi kami selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan berbagai macam kegiatan dan upaya-upaya kami lakukan untuk Kecamatan Margadana. Jemput Baik. bola pun dengan Baguda kita sering mengadakan kegiatan untuk membuat tempat masyarakat mudah untuk membayar pajak, misalnya kita tempatkan di rumah Pak RT, rumah Betul. Pak RW, itu pun kita lakukan. Bahkan di kelurahan juga kadang-kadang ketika ada jadwalnya kita pun memberi kemudahan kepada masyarakat. Kan, tapi kembali lagi tadi memang permasalahan kami warga Kecamatan Margadana yang khususnya di wilayah Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Kerandon, Kelurahan Cabawan, yang hampir sebagian besar, hampir 50% lebih masyarakatnya beraktivitas di luar Kota Tegal. Oke. Jadi mereka pulang ketika saat Lebaran. Di saat Atau Lebaran. ada hal-hal mungkin yang ketika ada hajatan atau mungkin ada suatu hal yang berkaitan dengan keluarga, misalkan ada keluarga yang meninggal dunia, mereka baru bisa pulang. Tapi kalau ada hal-hal lain itu menjadi PR sendiri. Bahkan ketika sekarang kita menghadapi pilkada pun kita gencar juga bagaimana caranya mereka bisa pulang, warga masyarakat khususnya di 3 kelurahan itu untuk bisa membantu kami meningkatkan partisipasi pemilih. Itu menjadi PR tersendiri dan ini ya selalu kita sampaikan ketika kita bertemu dengan masyarakat. Bahkan saya kemarin baru dari Bandung juga ketemu dengan warga kami yang ada di Bandung, juga kita sampaikan PBB-nya juga. Oke. Ada upaya Pak untuk menyampaikan SPT tahunan sampai dengan ke wajib pajaknya yang berlokasi di luar Kota Tegal, Pak? Jadi upaya penyampaian SPPT itu 100% kita lakukan. Oke. Warga masyarakat menerima, tapi yang di rumah nggak ada. Kita Itu seperti berikan apa di nanti, rumah. Pak? Ya, kadang-kadang yang di rumah Balik lagi atau seperti apa, Pak? ada yang kita tinggalkan karena ada yang menerima. Yang Oke. menunggu biasanya kerabatnya atau orang tuanya di sana. Atau anaknya, bahkan anaknya yang bersekolah ditinggal di sini menerima itu. Itu juga menjadi salah satu kendala ya, Pak. Betul, dan Baik. ada salah satu kendala lain, ini juga kesempatan di podcast ini. Ya kami juga berharap pada saat kemarin RPJPP kami sampaikan terkait dengan regulasi dari pemerintah. Di wilayah kami masih banyak dari sisi regulasi terkait dengan tata ruang yang perlu didorong untuk lebih menunjukkan Kota Tegal sebagai kota, sebuah kota. Jadi harapan kami ada beberapa lahan yang masih dalam konteks tanah pertanian. Oke. Ini yang bisa berubah zonanya karena memang saat ini tanaman apapun tidak bisa ditanamin di sana. Baik. Jadi alangkah baiknya ketika kebijakan dari pemerintah kota memang sudah saatnya menjadi sebuah pemukiman, saya yakin. Karena sekarang transaksi jual beli tanah pun kita tidak bisa mengetahui. Masyarakat sudah langsung berhubungan dengan notaris. Ketika kita berkunjung ke tanahnya juga tidak ada orangnya, kita juga bingung siapa pemiliknya sekarang. Nah itu menjadi kendala tersendiri. Jadi ya saya harap juga. Jadi keberlimpahan dari hak milik pun sekarang sudah tidak bisa diketahui, Pak. Betul, kita belum bisa merunut secara langsung untuk mengejar siapa pemilik terakhir sekarang. Itu menjadi kendala juga. Pemilik saat ini kayak Betul, gitu ya, betul. Pak. Baik, itu juga menjadi suatu kendala ya, Pak. Betul. Nah, ketika ada SPPT atas nama tersebut, bagaimana upaya atau langkah yang akan disampaikan untuk SPPT tersebut itu tersampaikan kepada pemilik yang sekarang ini, Pak? Itu seperti apa, Pak? Ketika perumahan tadi jelas kita sampaikan secara langsung, tapi ketika tanah kosong, di situ biasanya ada lahan atau yang diketahui oleh penggarap di sekitarnya, Oke. atau Pak RT juga, Pak RT mengetahui. Baik. Nah, tapi upaya-upaya kita untuk memastikan apakah benar itu yang masih kita perlukan waktu. Ranahnya belum sampai ke sana mungkin ya, Betul, Pak. ranahnya ya? belum sampai ke sana. Baik, baik. Luar biasa narasumber kita hari ini memang kompeten di dalamnya.
Tidak hanya Pak Camat yang mengetahui batas wilayah sampai dengan ini rumah punya siapa, kayaknya sekecamatan Margadana apal semua nih Pak Camat. Insya Allah hafal. Insya Allah hafal ya Pak. Iya. Tempat-tempat di mana saja yang bisa kuliner juga hafal ya Pak. Insya Allah hafal. Oke, dan juga ada Pak Anang dan juga Pak Yus yang selalu mengingatkan warga masyarakat Kota Tegal untuk taat pajak. Ini sudah ada dari sebaya-sebayu yang ada di rumah yang live bersama kita di YouTube Sebayu. Ada Alfi yang sudah mengirimkan live chatnya dengan mengirimkan pertanyaan untuk bayar PBB di hari Minggu bisa atau tidak sih Pak? Ini sudah ada respon dari warga masyarakat. Mau bayar PBB di hari Minggu karena Minggu itu libur sekolah Pak. Mohon izin, ini Iya, kita tadi silakan. kan ngobrol-ngobrol masalah PBB dan sebagainya. Nah kita belum ngomong nih masalah insentif. Oh iya, betul, betul. Wah, ini nih. Intensif siapa yang mendapatkan berhak mendapatkan insentif tersebut? Iya. Jadi tadi Pak Camat juga mungkin sudah banyak menghimbau ya ke warga masyarakat. Kemudian Pak Anang juga tadi sebenarnya sudah menilai bahwa secara umum warga Kota Tegal udah bagus secara kesadaran Oke. pajaknya udah bagus seperti itu. Nah, hanya memang kita mencari satu cara untuk bisa mengoptimalkan tadi. Ya. Salah satunya adalah dengan kita di akhir tahun 2024 ini memberikan satu insentif tadi. Oke. Nah, insentifnya berupa apa? Nah kita ada SK Wali Kota Tegal ya, Oke. nomor 900 10 ya 092 tahun 2024. Baik. Dan satu lagi juga ada SK lagi, itu terkait dengan pemberian insentif. Yang pertama ya, itu untuk pembebasan sanksi denda. Oke. Jadi sebenarnya tahun 2024 ini kita kan PBB sudah jatuh tempo di bulan September. 30 September tahun ini ya. Tahun ini. Nah semestinya memang ada pengenaan denda keterlambatan. Oke. Tapi kita memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang mungkin lupa atau apa ya untuk ayo tetap lunasi pajak PBB-nya di tahun ini dan kita berikan insentif berupa pembebasan dendanya. Oke. Seperti itu. Jadi hanya pokoknya saja. Hanya pokoknya Walaupun sudah terlambat dari melebihi dari jangka waktu yang ditetapkan 30 September, tapi tetap hanya dikenakan pokoknya saja. Itu insentif yang pertama yang diberikan untuk Betul. warga masyarakat. Iya. Selain itu, Pak, biasanya kan masih banyak nih. Dapat apa lagi deh, Pak? Iya. Ini kayak kuis ya. Jadi insentif biasanya juga ada masa berlakunya nih. Oh, ada masa berlakunya. Oke. Jadi warga masyarakat yang mau dibebaskan denda tunggakannya itu yang membayar kemarin dari tanggal 1 November sampai tanggal 20 Desember 2024. Oke. Jadi ini masih ya Pak rentang waktu Ya. saat ini masih mendapatkan insentif tadi ya Pak. Betul. Baik. Dan insentif ini juga berlaku bagi yang menunggak untuk tahun pajak tahun sebelumnya. Misalnya 2023 ke belakang itu juga kita sesuai dengan SK Wali Kota Tegal tadi dibebaskan dendanya seperti itu. Oke, jadi memang pengurangan beban tambahan itu saat ini warga masyarakat bisa dapatkan selagi masih promo di tahun 2024. Iya. Boleh dikatakan seperti itu Pak? Betul. Ternyata tidak hanya mall ya Pak yang memberikan promo, Bakuda memberikan kebijakan juga untuk warga masyarakatnya. Ada nggak sih? Ada semacam reward nggak sih Pak untuk warga masyarakat Kota Tegal? Ketika mereka selama bertahun-tahun diketahui dengan rekam jejaknya tidak ada tunggakan. Reward seperti apa juga sih Pak kalau dari Bakuda memberikan apresiasi ke masyarakat Pak? Ya. Untuk reward itu yang pertama patut berbanggalah ya. Oke. Karena kan pajak ini juga nanti untuk warga masyarakat juga. Artinya reward yang pertama sebenarnya semestinya warga masyarakat merasa bangga saya berpartisipasi dalam pembangunan satu itu. Yang kedua, kami memang kalau reward dalam bentuk sesuatu ya, itu memang kami masih terbatas nih, terbatas.
kami 2 tahun ini memberikan reward kepada wajib pajak yang taat ataupun yang membayar mungkin dengan nominal tertentu. Gitu ya. Nah biasanya kita memberikannya itu pada tahun berikutnya. Oke. Mudah-mudahan tahun depan ya 2026 itu juga kita menjalankan satu acara reward ya yang kita sebut biasanya tax gathering. Oh, tes catering. Tax gathering. Nah, Diberikan untuk siapa saja dan siapa saja yang berhak datang di acara tes gathering itu Pak? Ya. Itu pemberian penghargaan kepada para wajib pajak, tidak hanya PBB sebenarnya, tapi pajak-pajak daerah yang lain seperti pajak barang jasa, seperti di ini apa ini kopi daya Iya, kopi Aceh. daya Aceh. Nah, ini kan selain PBB ini juga punya kewajiban pajak makan minum ya ataupun parkir. Nah, itu kalau memang pembayaran tepat ya, nominalnya tepat ya, kemudian secara nominal juga ada kriteria tertentu, itu bisa mendapatkan reward tadi. Seperti itu. Oke, apakah pemilik usaha bisa mengetahui cara perhitungan seperti tadi yang ditetapkan itu Pak? Dengan itu tadi, biasanya orang akan menanyakan kok tahu-tahu nilainya yang harus saya bayar itu sekian. Dari mana nilai itu bisa dapatkan Pak? Oke. Jadi pajak itu ada 2 macam secara pengelolaannya. Ada pajak yang sifatnya itu self assessment, artinya wajib pajak itu menghitung sendiri. Oke. Ya, salah satu contoh adalah pajak ini makan minum ya. Makan minum. Itu tarifnya 10%. Nah, berapa nominal yang dibayarkan itu bergantung pada omsetnya. Berarti bisa menghitung sendiri sebenarnya. Dalam satu bulan ini katakanlah mungkin omsetnya 100 juta ya. 100 juta, maka 10%-nya adalah 10 juta. Itu dihitung 10 sendiri. juta. Itu yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Iya, dan perlu diingat bahwa pajak itu kan sebenarnya uang titipan rakyat ya. Uang titipan betul. rakyat. Jadi yang Pak Camat mau dititipin Pak yang banyak Pak? Oh enggak Pak. ya artinya Ini hanya titipan. Baik, baik. iya, saat pengusaha itu membuka satu usaha yang kriterianya adalah kriteria sebagai objek pajak, maka undang-undang memerintahkan untuk memungut, ya kan? Oke. Untuk memungut, sehingga uang yang dipungut itu adalah uang titipan dari masyarakat pelanggannya. Oke. Nah, itu yang memang harus kemudian di-store kepada daerah. Yang Mungkin yang harus- kedua tadi untuk pajak yang jenis kedua adalah yang official assessment. Artinya Oke. memang itu ditetapkan sama pemerintah ya. Sebagai Oke. contoh tadi misalnya PBB. PBB itu memang ditetapkan pemerintah ya. Objek itu ada nilai NJOP-nya atau nilai jual objek pajak ya. Dan itu nanti bisa dihitung sebenarnya berapa besarannya. Gitu. Berapa besaran pajak yang Masyarakat bisa menghitung, mengkalkulasi kemungkinan saya harus membayar pajak itu bisa, bisa. Pak? Bisa ya Pak? Bahkan ya? kalaupun keliru bisa mengajukan katakanlah komplain seperti itu. Oke, masyarakat juga berhak untuk Berhak. mendapatkan informasi berkenaan dengan wajib pajak yang harus dibayarkan ya Pak ya. Baik, baik. Sebenarnya banyak sekali untuk warga masyarakat Kota Tegal mendapatkan kemudahan informasi. Pak Camat beserta dengan perangkatnya juga siap untuk menjemput ya Pak. Dengan dihadirkannya layanan-layanan sampai ke RT ya Pak. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Bakuda gitu ya Pak. Iya. Untuk bayar ke loket pajak gitu ya Pak. Apa Bahkan Anang mungkin bisa menyebutkan ini. Di mana sih kita bisa membayar pajak gitu? Nah, di mana sih Pak Anang? Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Alfi yang sekarang ini sedang live bersama kita di YouTube-nya Sebayu. Oke, ada 2 pertanyaan sebenarnya ini Pak Anang. Satu lagi dari Queen yang ada di Margadana. Ini kayaknya masih warga dari Bapak Camat ini. Queen di Margadana. Diskonan BPHTB nanti di nota sudah tercetak. Neto ada diskonan atau tidak Pak? Diskonan BPHTB nanti nota sudah tercetak. Tercetak neto ada di diskonan atau tidak Pak? Oke, untuk BPHTB seperti tadi Pak. Mungkin tadi ya Pak, insentif apakah di BPHTB bisa Queen dapatkan? Mungkin seperti itu mungkin ya Pak pertanyaannya. Silahkan Pak. Baik, sebelum ke BPHTB ya Mbak. Oke, Tadi bagaimana masyarakat bisa dengan mudah membayar PBB tadi ya. baik. Yang pertama sebenarnya data itu sudah bisa dilihat di SCPT-nya. Oke, Karena setiap warga kan mendapatkan SCPT itu.
sehingga bisa dilihat di sana. Kemudian yang kedua, hitung-hitungannya bagaimana sih bisa juga dilihat di sana. Oke. Jadi berapa kali berapa tuh jelas di SPPT itu ada, ya itu. Nah tadi kemungkinan kalau misalnya ada komplain tadi yang Pak Akbar sampaikan, kemungkinan datanya yang berbeda ya. Misalnya begini sampai contoh, di SPPT itu luas tanah misalnya 100, padahal di sertifikat 75. Oke. Nah ini bisa dikomplain, artinya kami menyarankan agar jangan dibayar dulu tapi dikomplain dulu, Oke. sehingga kita perbaiki. Baik, Kita baik. perbaiki data tadi ya yang 70 yang 100 jadi 75 dengan cara melampirkan sertifikat tadi gitu. Sertifikatnya 75 meter nih gitu. Jadi itu sebagai salah satu syarat untuk kami merubah itu. Nah, kemudian nanti akan bisa dihitung ulang kan? Hitung ulang. Nah, salah satunya tempat membayar tadi ya. Di samping Bank Jateng ya, semua barangkali sudah paham kalau kita tuh bekerja sama dengan Bank Jateng sehingga hampir semua pajak daerah bisa disetorkan ke melalui Bank Jateng atau di kanal-kanal pembayaran yang lain ya, yang biasanya di online ya. Oke. Itu banyak sekali. Itu juga sudah kita cantumkan di SPPT. Banyak sekali di sana. Kemudian tadi Pak Camat sudah menyinggung juga bahwa kami dari Bakuda juga turun ke lapangan. Artinya kami mengajak dari kelurahan untuk kita bisa menerima pembayaran dari warga, dan itu bisa dilakukan di kelurahan atau di tempat RW atau RT atau bahkan di posyandu. Ya, tentu saja ini setelah ada kesepakatan atau penunjukan dari Pak Lurah bahwa tempatnya di sini. Nah, kami dari petugas Bakuda akan siap terjun ke sana, ke lokasi. Nah, tentu saja ini terbatas ya, karena kami harus melayani 27 kelurahan dengan keterbatasan personil kami, tentu harus kami jadwal ya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan BPATB tadi ya. Betul. Jadi BPATB betul kami juga ada insentif ya, dan memang kami samakan insentif ini berlaku untuk warga yang memproses BPATB dan dibayarkan mulai tanggal 1 November sampai dengan 20 Desember. Jadi di luar tanggal itu maka insentifnya hilang. Baik. Gitu. Ini masih sama seperti tadi informasi PBB ya, iya, Pak? Untuk rentang waktu yang ditentukan ya. Baik, baik. Kemudian tadi perhitungannya ya, perhitungannya kaitannya dengan insentif tadi ya. Jadi betul pada saat kita akan membayar pajak BPATB tadi, itu situ angka perhitungan sudah jelas di situ. Jadi berapa berapa piutang yang harus dibayar pada saat proses BPATB, kemudian kita diskon 5% untuk transaksi untuk peralihan non waris. Tapi untuk yang waris ini lebih besar Mbak. Jadi untuk peralihan hak transaksi waris, peralihan hak untuk waris itu 20% diskonnya. Lebih besar. Gitu. Untuk yang waris diskonnya lebih besar. Iya, 20%. Ini diperuntukkan untuk siapa Pak? Penjual atau pembeli Pak? Jadi kalau waris tentunya dari pihak ahli waris ya. Kalau untuk non waris berarti si yang memperoleh. Jadi bisa pembeli, bisa atau penerima hibah, seperti itu. Berarti ini insentif ini sebenarnya bisa didapatkan baik oleh pembeli dan juga penjual, seperti itu Pak? Jadi pembeli itu untuk yang transaksi jual beli ya. Tapi kalau yang waris ya tentu saja ahli warisnya. Jadi sebagai si penjualnya. Gitu. Ada sedikit ini ya Pak, agak perbedaan ya Pak ketika tapi gini, kalau saya luruskan dulu. Jadi kalau waris itu sebenarnya tidak ada istilah penjual ya. Tapi ahli waris tadi, ahli waris. Diwariskan. Nah, itu gimana? Iya, penerima hak. Baik. Jadi kalau di waris itu tidak ada istilah jual beli ya, beda. Nah, kemudian gini, kalau dalam peristiwa jual beli ada pajak yang menjadi kewajiban pembeli adalah BPATB tadi. Tapi untuk pihak penjual ada juga pajaknya namanya PPH. Apakah sama Pak? Nah, kalau PPH itu adalah kebijakan dari Kementerian Keuangan ya. Jadi artinya rumusan perhitungan dan sebagainya itu ada di
Kementerian Keuangan. Jadi Baik. kami tidak memberikan insentif karena sudah kan wilayah kami. Baik. Kan adalah yang BPTB. Pajak untuk pembelinya. Wah, kalau sudah semakin ke sini, informasinya sudah semakin, ini perlu digali lagi nih Pak. Tidak hanya satu Tokso ini mampu untuk mengedukasi ya Pak Camat ya. Oke. Sebayu-sebayu dimanapun Anda berada, seperti tadi, apakah Anda juga mengalami atau mempunyai kendala yang sama ketika Anda mempunyai nilai tagihan yang harus dibayarkan dengan mempunyai luas yang sama, tetapi antara saya dan tetangga saya yang ada di belakang rumah saya kok beda, padahal besarannya sama. Anda juga bisa tanyakan hal itu. Silahkan Anda bisa layangkan pertanyaan Anda di live chat YouTube kami, atau Anda bisa langsung WA ke nomor berapa ya Manik ya? Ke WA Sebayu untuk bisa mendapatkan informasi lebih. Narasumber izin, sesaat lagi kita akan kembali karena masih ada beberapa info komersial yang harus kita simak.
Ya, masih di talk show bersama dengan Sebayu FM, musiknya asik, informasinya mantap. Ya, Sebayu yang ada di rumah, kita masih bersama dengan Bapak Camat Margadana dan dari Bakuda Kota Tegal yang akan memberikan informasi mengenai insentif. Saya takut salah ngomong tadi ya. Insentif kah? Untuk siapa? Tentunya untuk warga masyarakat Kota Tegal yang taat bayar pajak. Nah, bisa Anda dapatkan, bisa diakses juga untuk Anda bisa mendapatkan insentif tersebut dimulai dari 1 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2023. Betul sekali Pak, tadi yang saya sampaikan untuk bisa mendapatkan insentif tersebut. Baik, Pak Camat, informasi insentif ini apakah sudah sampai Pak di wilayah Kecamatan Margadana Pak? Woi, dapat bayar pajak loh, dapat insentif loh, uang pengembalian kayak gitu Pak. Dapat Pak informasinya? Baik, setiap kali ada informasi terkait dengan pajak atau lainnya, kami selama ini kan juga mendapat informasi dari Bakuda dan informasi itu langsung kita teruskan kepada Pak Lurah, dan Pak Lurah juga meneruskan melalui grup-grup RT RW-nya. Okay. Jadi saya yakin apa yang sedang menjadi kebijakan dalam hal ini pemerintah di pajak, masyarakat bisa langsung mengerti dan mengetahui. Informasi pasti langsung tersampaikan. Langsung Adakah ada impact Pak dengan diskon atau mungkin insentif yang diberikan oleh Bakuda Pak untuk masyarakat sendiri Pak? Aware dari masyarakat sendiri bagaimana Pak mengenai insentif yang diberikan? Untuk masyarakat sebenarnya tertarik. Tertarik Pak? Iya, tertarik dengan ada misalkan kemarin ada program yang bebas pajak juga yang di bulan September ada ya. Kayaknya sebelum September itu ada juga. Itu juga banyak, kita juga banyak ketika ada jemput bola PBB juga masyarakat juga aktif. Jadi itu suatu bukti bahwa masyarakat juga sangat tertarik dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah di bidang pajak. Kalau Pak Camat sendiri mewakili warga masyarakat, apa yang upaya yang tadi sudah disampaikan oleh Bakuda itu sudah mampu untuk membuat masyarakat itu membayar apa belum sih Pak? Menurut saya sudah. Masa Sudah. Pak? Sudah. Hanya mungkin karena kesibukan masyarakat atau apa ya, memang harus ada yang mengingatkan masyarakat. Dan ini tugas kami yang ada di pemerintah menyampaikan informasi ini ke masyarakat, sekedar mengingatkan. Sekedar mengingatkan. Dan saya yakin setelah podcast ini juga pasti ada peningkatan untuk PBB dan BPHTB, saya yakin. Oke, karena dengan masyarakat membayar pajak akan menambah pembangunan ya Pak di Betul, Kota Tegal kita ini menjadi lebih cantik, lebih baik ya Pak. Ini berkenaan ini masih banyak ini Pak. Pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ini masih dari warganya Bapak Camat ini kayaknya ada Pak Koniman yang ada di Tegal Kecamatan Margadana. Pak Koniman. Oke, pertanyaannya ini dia. Berkenaan dengan ganti nama SPT atas nama beliau, bagaimana ini cara perubahannya? Pak siapa tadi ya? Pak Koniman yang Pak ada Koniman. di Kaligangsa. Baik Pak Koniman, terima kasih atas partisipasinya menyimak informasi-informasi kami. Tentu saja kalau Bapak berkenan untuk datang ke kantor kami akan kami jelaskan panjang lebar. Tapi kami juga akan menyampaikan di podcast ini kalau memang Bapak ingin mengajukan proses ganti nama tadi ya, Bapak cukup membawa fotokopi SPPT dan KTP-nya. Itu saja. Nanti SPPT yang sekarang ini beredar ya Pak? sertifikat fotokopi sertifikat, kemudian fotokopi KTP, dan kalau memang ada ya fotokopi SPT-nya, karena kami nanti akan melihat apakah, karena gini, salah satu syarat untuk proses itu, proses ganti nama, ganti nama atau split dan sebagainya, kami minta supaya pajak yang tahun sebelumnya minimal ya harus dibayar dulu gitu. Karena ini salah satu upaya kami ya, salah satu upaya kami untuk menagih tunggakan-tunggakan yang ada pada masyarakat. Jadi kembali tadi mudah sekali untuk ganti nama tadi ya, beralih
untuk PBB-nya dan ini gratis ya, tidak ada biaya ya. Gratis ya, Pak, Gratis, ya? tidak ada biaya untuk balik nama atau ganti nama ini. Jadi syaratnya simpel, 1 fotokopi sertifikat, 2 fotokopi KTP, juga fotokopi sertifikat SPT-nya, SPT Oke. PBB-nya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, berkenaan dengan penggantian nama tadi Pak. Nama terdahulu sudah terdaftar dari tahun 70. Ketika hari ini saya mendaftarkan seperti yang dilakukan oleh Pak Koniman. Apakah itu nanti akan mengubah besaran nilai pajak yang akan dibayarkan Pak? Ya. Jadi secara prinsip tidak berubah ya, Oke. kecuali. Kecuali? Iya, kecuali artinya begini. Kita lihat kondisi terakhir objek pajak. Jadi bisa saja mungkin pada saat jual beli itu masih tanah kosong ya. Oke. Terus karena tidak balik nama ternyata sekarang oleh pemilik yang baru sudah dibangun rumah misalnya. Betul. Nah ini tentu saja nilai PBB-nya berubah. Oke. Gitu. Saya kira itu. Jadi lebih Poinnya. karena ada tambahan bangunan. Iya. Kalau gitu. bangunan yang lama pasti masyarakat sekarang akan cenderung untuk memperbaiki. Apakah itu juga menjadi salah satu perhitungan dari besaran pajak Pak? Tentu saja, tapi memang kami membutuhkan partisipasi masyarakatnya ya. Oke. Mau melapor atau enggak itu loh. Oh gitu Iya, ya. karena tentu saja kami tidak mungkin mohon maaf ya, kami tidak mungkin dengan keterbatasan sumber daya harus keliling misalnya melihat perkembangan objek pajak ya. Tetapi jangan lupa Mbak bahwa di tahun 2024 ini kami sedang melakukan pendataan objek pajak. Ya, Pendataan. kemarin kami sudah melaksanakan di Kecamatan Tegal Timur Baik. dan sekarang sedang berjalan di Kecamatan Tegal Barat. Artinya bahwa teman-teman kami yang sedang survei di lapangan ini akan melihat data-data kami yang tadinya tanah kosong ternyata setelah didatangi, oh sudah jadi rumah ya. Kamu harus merubah data itu gitu. Sehingga nanti di tahun 2025 pasti sudah berubah. Ada penyesuaian, dengan yang Oke. terjadi. Pertanyaan yang tadi Alfi Pak, bayar pajak di hari Minggu. Apakah bisa dan di mana saja Pak? Pak Anang. Memang kalau di Bank Jateng ya, yang maksudnya harus di loket nggak bisa ya. Oke. Tapi mungkin bisa lewat ATM ya, bisa lewat M-Banking ya. M-Banking. Saya kira sekarang juga di, Indomaret dan Alfamart ya, Oke. saya lupa. Tapi memang itu ada adminnya ya, Ada adminnya. antara 2.500-an ya. Kalau lewat Indomaret atau ATM. Gitu. Oke. Berada di masyarakat Pak Camat itu banyak dicoba akumulasi oleh Pak RT untuk mempermudah masyarakat membayar. Itu sebenarnya bisa dilakukan dan sah dan diperbolehkankah Pak Camat? Untuk yang apa? Dikoordinir untuk pembayaran. Ada beberapa Pak RT bersedia untuk, nah itu seperti apa Pak? Apakah tetap mendapatkan insentif yang tadi diberikan? Baik, terima kasih. Kalau Pak RT dan Pak RW selama ini juga sudah mendapatkan insentif dari perolehan pajak yang diberikan. Jadi setiap bukti SPPT yang diberikan dari pemerintah melalui Pak RT kepada masyarakat sudah ada perhitungannya. Oke. Jadi Pak RT atau Pak RW juga sudah Ketika mendapatkan. pendistribusian. Ya, sudah. Ketika Pak RT, Pak RW membantu masyarakat untuk membayarkan Pak. Kadang ada yang mengkoordinir. Nah, Ya, saat ini di masyarakat sudah tidak ada karena Oke. kemudahan-kemudahan yang ada oleh Baik. pemerintah Kota Tegal dalam membayar pajak. Tadi disampaikan bisa melalui ATM Bank Jateng, kemudian layanan mobil banking, bisa melalui Indomaret atau Alfamart. Jadi masyarakat juga sekarang lebih merasa dimudahkan dan lebih yakin daripada melalui Pak RT mungkin ada waktu tunggunya. Mungkin kalau langsung kepada tempat pembayaran tadi yang sudah ditunjuk. ketika bisa ada masyarakat yang masih melakukan itu Pak, Yuste saya titip aja apa sebenarnya yang Sekarang sudah ingin- tidak ada, kita tidak menemukan. Sudah tidak menemukan. Sudah tidak ya, Pak? menemukan lagi untuk Oke, warga jadi, masyarakat menitipkan masyarakat pembayarannya. Pak RT hanya mendistribusikan saja ya Mendistribusikan. Pak untuk pembayaran. Betul, Selanjutnya diserahkan oleh masyarakat bisa di tempat-tempat tadi yang sudah disebut. betul. Oke, lebih mudah. Kemudian juga masyarakat lebih bisa di mana saja. Minggu pun terlayani, Betul. malam pun tidak masalah ya Pak. Yang penting pagi-pagi sarapan dulu ya Pak.
Jangan biar Ya kalau tidak di pingsan. M-Banking yang penting satu, ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya nggak mungkin bisa bayar. Oke, ini satu nih Pak. Banyak masyarakat bertanya, ini kepada siapa ya? Saya bingung ini, Pak Yus atau Pak Adak atau mungkin semuanya. Apakah setiap tahunnya warga masyarakat akan melakukan pembayaran dengan pajak yang selalu naik setiap tahunnya? Ya belum tentu. Jadi belum tentu. Jadi yang faktor-faktor yang bisa membuat naik itu bisa jadi karena perubahan fungsi lahan ataupun objek pajaknya ya. Yang tadi disampaikan ada dulunya tanah kosong menjadi tanah bangunan, ya itu bisa jadi. Yang kedua memang ada misal kenaikan itu karena ada kebijakan penyesuaian nilai objek pajak. Nah, itu bisa buat naik juga, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Oke, Pak Anang mungkin lebih bisa menegaskan, apakah benar tahun depan nih pajaknya saya nggak naik dan juga warga masyarakat Kota Tegal. Pak Anang, selain tadi ada penambahan bangunan, dari nilai dengan kondisi saya tidak mengubah apa-apa, tapi kok SPT-nya kemarin 90 ini jadi 91 misalnya kayak gitu. Ini juga pertanyaan dari Bapak Salim yang ada di Tegal Sari. Ya, begini Mbak. Sebenarnya kan keputusan untuk menaikkan atau tidak itu ada pada level pimpinan, ya, ada level pimpinan. Jadi kami tidak bisa menjawab sekarang, ya. Tapi kalau kami melihat memang kemarin kita baru saja menaikkan NJOP ya, meskipun alhamdulillah sampai dengan hari ini sebenarnya realisasi pajaknya sudah bagus tadi ya, 77% untuk tahun 2024 ya, ketetapan tahun 2024. Jadi jawaban saya mungkin itu. Kami memang belum bisa menyampaikan kebijakan itu, apakah nanti akan naik atau tidak. Trennya seperti apa Pak? Kalau trennya seperti apa? Itu yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin ini Pak Akbar ini. Oke. Sekaligus menjadi closing statement di kesempatan hari ini Pak Ius silahkan. Ya baik, masih berlanjut masalah ini ya, masalah nilai ya. Jadi memang tahun 2024 ini ada kenaikan yang mungkin bagi beberapa orang cukup signifikan. Oke. Ya. Kenaikan itu karena ada penyesuaian nilai jual objek pajak. Oke. Jadi yang tahun sebelumnya itu semestinya yang namanya nilai jual objek pajak itu menggambarkan nilai sesungguhnya dari si objek itu ya, tanah dan rumah gitu. Namun memang keterbatasan kemampuan untuk mendata sehingga di tahun 2023 ke belakang itu nilai NJOP itu kecil sekali. Okay. Nah, kebetulan di tahun ini kita ada hasil survei yang terbaru sehingga kita bisa melakukan penyesuaian seperti itu yang terjadi sehingga mungkin sebagian besar masyarakat Kota Tegal saat ini mengalami kenaikan di sisi PBB-nya seperti itu. Nah, kalau masalah apakah setiap tahun akan naik? Ya, tadi saya jawab memang belum tentu ya. Satu mungkin ada faktor-faktor tadi itu perubahan objek, juga mungkin ada kebijakan karena memang di tahun ini nilai jual objek pajak itu sendiri masih belum 100% sama dengan nilai pasar yang sesungguhnya seperti itu. Itu akan bisa dua sisi ya, menguntungkan bagi pemilik aset itu ya karena nilainya asetnya dinilai dengan baik atau mungkin memang ada kenaikan di nilai pajaknya. Tapi masyarakat pemerintah juga tentunya akan mempertimbangkan kenaikan itu sehingga sebenarnya pada saat ini pun sudah ada stimulus berupa pengurangan yang bisa dicek semua lah di SPPT-nya itu ada pengurangan seperti itu. Baik, semoga ini mampu menjawab pertanyaan dari Bapak Salim yang ada di Tegal Sari. Baik, sayang sekali Pak, mungkin closing statement di kesempatan hari ini dari Pak Yusuf dulu mungkin apa yang ingin disampaikan di kesempatan hari ini khususnya untuk warga masyarakat Kota Tegal. Ya, kami masih menggugah warga masyarakat Kota Tegal yang belum menunaikan kewajiban pajaknya ya. Mari kita manfaatkan insentif tadi pajak PBB maupun di BPHTB untuk bisa melunasi juga sebenarnya juga memperingan beban pajak bagi masyarakat. Okay. Jangan lupa tanggal 1 November sampai tanggal 20 November Desember 2024.
Pak Anang mungkin ada tambahan Pak, silakan. Iya, kami tentu saja mengingatkan karena masih ada beberapa wajib pajak yang menanyakan uang pajak itu buat apa gitu kan. Betul, Uang PBB itu untuk apa? Setiap Betul. tahun kita bayar kok gitu ya. betul. Nah ini yang barangkali mesti diketahui oleh semua masyarakat bahwa uang pajak yang Bapak Ibu setorkan tentu saja akan kembali ke Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Tegal khususnya. Jadi ada yang namanya pemberian mungkin kegiatan-kegiatan sosial ya. Oke. Misalnya rumah tidak layak huni mungkin di Pak Camat ya. Ada itu kan. Kemudian makan makan gratis ya kalau nggak salah ya. Oh bukan. Maksudnya gini. Di antaranya misalnya pemberian ASI untuk balita ya, makanan tambahan ya, Oke. makanan tambahan. Sampai ya. Itu semua kan dananya dari pemerintah kota ya. Nah, itu semua adalah karena dari uang pajak yang Bapak Ibu setorkan melalui PBB, melalui PPTB ataupun pajak-pajak yang lain. Jadi intinya bahwa pajak yang Bapak Ibu setorkan tentu masuk ke kas daerah yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Mungkin itu Mbak. Baik. Ya. Ini yang punya wilayah. Pak Camat bisa disampaikan himbauan sekaligus sebagai closing statement di kesempatan siang hari ini. Silakan Pak Camat. Untuk sebayu-sebayu di Kota Tegal dan sekitarnya, khusus bagi warga Kota Tegal. Terima kasih atas kesadarannya membayar pajak yang selama ini sudah dibayarkan kepada pemerintah Kota Tegal. Bisa kita lihat pembangunan yang ada di Kota Tegal. Dan bagi yang belum, ayo silakan karena nanti kembali kepada masyarakat. Dan saya punya pantun, Oke. beli sandal di tokonya Pak Rojak. Oke. Cakep. Wong Tegal mesti taat pajak. Oke. Itu aja. Tepuk tangan dong semuanya. Ini Pak Camat ngarang udah 1 minggu. Maksudnya kemarin kan malam minggu maksudnya. Luar biasa, terima kasih Pak Camat, luar biasa Pak Yus dan juga Pak Anang yang hari ini sudah mengedukasi warga masyarakat khususnya berkaitan dengan PBB dan BPHTB. Dan Sebayu dengan demikian selesai sudah talk show Sebayu FM di kesempatan hari ini tepat di hari Senin tanggal 18 November 2024. Ketemu lagi dengan tema lainnya yang tentunya menarik untuk kita semuanya. Semuanya hanya ada di Sebayu FM, musiknya asik, informasinya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa dadah-dadah ini Pak untuk warga semuanya. Terima kasih.